Oke, selamat siang ya. Oke, jadi saya share screen langsung ya. Oke, ya. Jadi ini ya, apa namanya? Karena masih banyak ada acara ya untuk ini. Saya mendadak jadiin ini ya panitia Disnatalis juga gitu sehingga ini ya Disnatalis Fakultas Teknik ya bulan ini gitu ya. Jadinya ini lumayan habis juga waktu seminggu tuh cepat sekali rasanya gitu ya. Untuk mata kuliah yang lain sekali lagi saya ini ya karena apa namanya bisa dikerjain malam hari gitu ya. Apa namanya terkejar sih rata-rata gitu. Tapi kalau untuk yang IoT ini agak susah ya karena apa namanya banyak sekali kebutuhannya gitu ya. Jadi rencana ini ya, maunya mata kuliah yang lain saya selesaiin minggu ini semua biar sisa waktu di November ini maunya ini ya, saya habisin buat aplikasi IoT ya, ketinggalan jauh ini gitu ya. Seperti itu ya. Ini emang susah ya, benar-benar susah gini. Apa namanya, garap 4 mata kuliah dalam satu semester ya, itu benar-benar ini ya. Kalau mata kuliahnya sama atau minimal 2 gitu ya, itu biasa aja, tapi kalau 4 yang berbeda tuh lumayan benar-benar ini ya. Kayak sudah semua belum ya yang upload ya? Ya udah semua ya berarti. Ya 24, 20 lagi 4 orang ya. 4 orang itu kalau misalnya yakin bisa selesai proposalnya sebelum ini ya, sebelum UAS selesai gitu berarti nggak apa sih, nggak submit gitu ya. Jadi itu ya nanti kira-kira ini ya mungkin duluan ini ya, duluan computer vision terus apa namanya eh, dan lain-lain gitu ya yang bisa dikerjakan apa namanya sama yang relay sama komunikasi data itu kayaknya duluan baru ini ya apa namanya robotik sama electrical vehicle ya karena itu yang banyak banget pakai alat gitu ya kurang lebih ya sama sumber kelistrikan itu kayaknya nanti videonya di YouTube langsung banyak aja gitu ya kayak IoT yang semester lalu kan gitu juga ya bisa satu pertemuan tuh 4 video gitu kadang-kadang ya apa namanya lebih dari satu video lah rata-rata gitu karena apa namanya topiknya banyak gitu ya di sana. Itu kalau misalnya nggak pandemi tapi langsung ketemu tuh mungkin ini ya apa namanya lebih lebih banyak waktu ya saya selesaikan di kampus gitu kan ya. Tapi itu udah susahnya di sini. Oke, itu ya jadinya setidaknya ini mungkin mata kuliah ini ya mungkin bagi yang emang TA-nya ingin arahnya ke ini ya apa namanya IoT mungkin bisa ke sana gitu ya seperti itu. Ya, tadinya mana dia itu ya kemana dia ya your channel. Jadinya di playlistnya ini ya kalau bagi yang ini ya bagi yang apa namanya mau nyari yang lama bisa cari di sini ya. Cari di sini. Tapi beberapa video belum masuk di playlist juga sih gitu ya. Sana. Oke, bisa di sini ya banyak gitu. Ya. Yang berhubungan dengan apa namanya computer vision sama Google AI sama relay gitu ada semua ya sana. Termasuk infrared juga banyak di sini. Jadi browsing aja ya browsing. Di playlist 10 kayaknya lebih dari 10 saya ngupload kayaknya itu coba dicari lagi ya. Itu ya. Sepertinya beberapa ini kan ya yang udah ngajuin. Yang kurang mungkin kalau untuk Raspberry Pi dengan kamera saya udah banyak ya bikin video di sini. Yang kurang mungkin gimana jalani Python untuk ESP32 kamera ini gitu ya. Itu yang mungkin belum ya saya sempat bikin ya itu ya. Sempat bikin terus juga saya berencana bikin video tentang ini ya apa namanya computer vision yang di sini kan sudah ada ya untuk deteksi wajah gitu udah ya tinggal apa deteksi full body sama ngukur jarak pikselnya itu juga saya rencana bikin ya itu kayak duluan bisa kebikin karena itu mungkin bisa dikerjain ini ya tanpa banyak alat ya gitu ini termasuk banyak yang berhubungan dengan itu
Terus apa lagi ya? Ya, ya, apa lagi ya? Terus ini ya NRF sudah ya, NRF sudah. Ini juga yang berhubungan dengan ini ya, berhubungan dengan apa namanya, berhubungan dengan apa namanya yang topik tugas yang komunikasi data ya. Itu nanti tinggal saya bikinkan yang LoRa ya. Jadi banyak sekali saya ini ya. Terus ini ya software serial ini mohon juga dipelajari karena ini sering diremehkan tapi sebenarnya penting banget gitu ya. Terus bagi yang ini daripada saya mindahi materi semua ke sini repot juga silakan cari IoT yang 2019 ya. Passwordnya IoT 2019 huruf kecil semua gitu ya. Nah, kalau nggak huruf kecil semua kayaknya huruf besar semua antara itu ya. Ini yang lain bisa itu ya. Jadi tugas yang itu saya rencana semua ini ya maunya bikin bikin kasarnya gitu ya kasarnya. Jadinya bagi yang ingin melanjutkan ke TA bisa langsung gitu ya nanti ya seperti itu. Itu ya sama ini juga ya mungkin di pertemuan terakhir gitu ya pertemuan terakhir ini mungkin ya terakhir November itu mungkin ini ya nanti diisi sama Pak Agus ya Pak Agus barangkali gitu ya mungkin ya minggu terakhir inilah minggu terakhir November Desember udah ujian jadi ujian nanti kalau yang sudah nyiapin proposal nggak usah gitu kalau nggak tugas kelompoknya tolong dibuat ya semacam proposal lebih singkatnya gitu ya proposal singkatnya. Di sini kan sudah saya paparin ya, apa aja alat-alat yang dibutuhkan gitu ya, apa aja alat-alat yang dibutuhkan, ya berdasarkan itulah gitu ya di sana. Ya. Beberapa udah konsul via ini juga, konsul via WA juga gitu ya, ini ya. Saya sebenarnya ingin mendata juga ini ya karena apa namanya WA-nya saya crowded banget gitu ya. Jadinya apa namanya mendata saya juga nggak hafal siapa aja yang udah ini ya, udah ngajuin judul ininya kadang saya ngasih judul yang hampir sama gitu juga jadinya agak ini ya complicated sekali. Ya, itu ya. Itu barangkali ada pertanyaan sampai sana. Ya, oke, oke. Ya. Oke, itu saja ya mudah-mudahan ini minggu depan terus gitu ya. Minggu depan ini ya sudah bisa saya siapin beberapa materi ya. Bagi yang itu mungkin bisa ini ya. Oh, IoT 2020 juga ya 2020. Ini silakan ini. Masih saya buka, jadinya bisa kalian akses semua sumber daya di sini, bisa tanyakan juga ya. Yang wajib benar-benar kalian pahami di sana MQTT ya. Jadinya saya beberapa bimbingan itu juga ini ya banyak yang masih bingung kapan pakai MQTT dan maka kapan pakai uh, database, kapan pakai ini ya apa namanya HTTP gitu ya. Gitu. Kalau HTTP itu kan kita harus buat web server. Kalau emang tidak ada antarmuka berbasis web, untuk apa bikin HTTP server gitu di sana ya. Jadinya ternyata alasannya karena malas nginstal MySQL tersendiri gitu ya. Jadinya nginstal apa namanya exam gitu ya. Ya nggak apa, tapi jangan dinyalain Apache-nya gitu. Tetap nyimpennya pakai MQTT gitu ya. Yang gitu-gitu tolong ini ya di googling sendiri gitu ya. Misalnya gimana cara menulis ke MySQL via Python dan lain-lain gitu ya. Kalau untuk source code ini ya source code apa namanya Python Paho MQTT sudah saya jelasin di sini dan salah satu bimbingan yang udah maju proposal itu ya apa namanya sudah ngikuti IoT dan sudah lulus juga tapi masih nanya gimana cara ini ya menghubungi Python dengan MQTT gitu padahal contohnya sudah saya taruh juga di sini mana ya gitu di MQTT sini ya udah ada ya situ. Oke, itu barangkali ya di videonya ya sini ya. Oke, itu ya ada pertanyaan kira-kira sampai sana? Ya.
Oke, ya jadinya nanti kalau untuk yang pengen nyelesain proposal, dan ada masih yang dibingungkan silakan, tanya via WA langsung aja gitu ya, seperti itu. Ya untuk tugas kelompok yang membuat proposal ya, jadi formatnya samain dengan yang IoT tahun lalu aja gitu ya, formatnya ada nggak di sini? Gitu ya. Oh ya, masih ini ya, masih ujian ini ya. Tugas ya. Jadi formatnya samain aja kayak gini ya. Ya silakan cari di situ. Ya, itu aja bagi yang mungkin nggak yakin bisa menyelesaikan proposal TA-nya ataupun ini ya, ataupun apa namanya, memang tidak rencana ngambil TA IoT gitu, tapi mungkin ngambil mata kuliah ini supaya memenuhi syarat aja gitu, juga silakan ikuti format jurnalnya ini gitu ya. Ini tidak ada ujian pilihan ganda ya. Nanti untuk lulus mata kuliah ini kurang lebih upload proposal, ya, upload proposal TA-nya gitu, atau upload tugas kelompok. Kalau upload proposal ya tugas perorangan ya, atau ya di sini bukan keduanya ya, seperti itu. Oke, itu barangkali. Ya, jadinya ini emang parah ya, nggak ada ngupload skrip sama sekali ya di sini. Ya, itu. Oke, ya. Jadi waktu IoT yang tahun lalu memang lebih ringan beban hidup saya dibanding sekarang gitu. Dari berbagai internal maupun eksternal gitu kan. Ya, oke, itu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sana? Ya, ya jika tidak, saya cukupkan sekian. Ya nanti ini ya untuk mempercepat wisudanya kalian juga gitu bagi yang apa namanya ini ya mau TA tentang IoT segera dikerjakan ya proposalnya, nggak usah bikin alatnya atau apanya dulu, itu yang penting kalian paham cara kerjanya gitu ya, seperti itu udah bisa nulis proposal seperti itu ya. Gitu. Beberapa udah saya kasih penjelasan langsung via WA juga kan ya, via WA juga. Itu ya dikerjakan ya, dikerjakan supaya cepat ini ya bisa wisuda. Jadinya nih apa namanya mumpung ini juga mumpung apa namanya susah juga sekarang gitu ya jadinya ya jangan lama-lama kuliah mungkin itu ya. Oke, itu barangkali ya ya jadinya itu ya bisa WA saya langsung ya. Oke, jika tidak ada saya cukupkan sekian. Terima kasih ya.